Samsi Ali, beliau yang selama ini melaksanakan tugas setiap hari, berkomunikasi dengan beliau kaitan dengan dakwah di Amerika. Sejak beliau merencanakan mendirikan pesantren Nusantara di sana, kegiatan-kegiatan beliau sangat banyak, sangat sibuk, sangat luar biasa untuk mengembangkan dakwah di bumi Amerika. Di pesantren beliau juga sudah berjalan sekolah tahfidz seperti di tempat kita, dan berbagai kegiatan yang lain yang mungkin pola kehidupannya agak berbeda dengan di bumi Nusantara kita. Namun inti dari sebuah perjalanan dakwah adalah bagaimana menghadirkan kehidupan bersyariat, kehidupan Islami, kehidupan yang seluruh nilai-nilai kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita ikatkan, terikat hukum-hukum syariat. Ini adalah puncak dari bagaimana kita nanti bisa menjalankan ibadah dengan baik ketika nilai-nilai yang ada dalam diri kita adalah terikat pada seluruhnya, terikat pada nilai-nilai syariat. Karena itu kami atas nama Al-Azhar menyampaikan jazakumullah ahsana jaya, matur nuwun sangat Al-Ustadz Dr. Samsi Ali yang telah berkenan untuk hadir di Al-Azhar Tulungagung. Nanti kita adakan sharing, dialog, dan mungkin teman-teman nanti bisa lanjutkan sharing dialog, mungkin ada kerjasama. Jadi kerjasama pengiriman teman-teman santri ke Amerika. Jadi nanti teman-teman santri yang bahasa Inggrisnya sudah bagus atau kita kirim belajar sana. Kita lakukan upaya untuk teman-teman belajar di sana. Nah, ini silakan nanti teman-teman untuk melakukan dialog tentang itu. Kemudian nanti kita lanjutkan pada MUU, karena memang kita harus membuka interaksi internasional dalam upaya mengembangkan dakwah ini. Para asatid, wabil khusus seluruh kaum muslimin, warga besar Al-Azhar, dan para wali santri yang sangat berbahagia. Yang kedua, kaula ngaturaken matur nuwun sangat dhateng Al Habib Syekh Ba'abud ingkang sampun kersa mangke gabung di majelis menika sasampunipun Dr. Al-Ustadz Samsi Ali. Beliau Habib Syekh telah menyampaikan insya Allah siap untuk bergabung secara teknis. Nanti teman-teman harus untuk menghubungi sehingga nanti pada jamnya beliau sudah siap. Para asatid, para orang tua yang berbahagia, ketiga, kaula atas nama Al-Azhar menyampaikan jazakumullah, matur nuwun, terima kasih tak terhingga pada para wali santri yang telah berkenan menyalurkan zakat infak sedekah di Al-Azhar. Para wali kelas juga kita sampaikan terima kasih, matur nuwun, jazakumullah, telah memberikan respon untuk mengkomunikasikan pada keluarga besar Al-Azhar, para wali santri untuk bisa berpartisipasi berzakat di internal Al-Azhar yang diperuntukkan para du'afa, para keluarga-keluarga yang kurang mampu yang ada di sekitar kita masing-masing. Juga
kita sampaikan, matur nuwun jazakumullah, para wali santri, para alumni yang telah memberikan wakaf lahan pesantren yang ada di Pagerwojo. Ini sebagai upaya untuk bagaimana kita membuat wadah untuk taklim, tarbiyah, tempat untuk berkarya putra-putri kita yang ada di khususnya Kecamatan Pagerwojo dan secara umum untuk keseluruhan kaum muslimin yang nanti berkenan. Kita doakan mudah-mudahan doa kita di bulan Ramadan ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala di Pagerwojo berdiri pesantren. Karena itu kami mohon doa asatid sehingga itu bisa berdiri, kita tirakati bersama-sama dengan doa, dengan kita istighosah upaya untuk membuat lahan, wadah, pengkaderan, pendidikan, taklim, berkarya di Pagerwojo bisa terwujud. Para kiai, para asatid, para wali santri, seluruhnya yang berbahagia. Kita bersama-sama saat ini akan mengakhiri sebuah proses tarbiyah alam. Tarbiyah yang menyeluruh seluruh kaum muslimin sedunia ini. Sedunia, kaum muslimin sedunia menjalankan proses tarbiyah yang sama di bulan Ramadan ini. Polanya sama, caranya sama. Tetapi pertanyaannya adalah apakah nanti output dari tarbiyah ini akan menghasilkan output yang sama atau yang berbeda? Tentu kita akan menjawab outputnya sangat berbeda. Mengapa bisa berbeda? Walaupun sama-sama kita ingin menjadikan siam kita adalah bisa mewujudkan la'allakum tattaqun, tetapi secara realita nanti mungkin untuk mencapai la'allakum tattaqun masih membutuhkan proses berlanjut pada siam atau pada Ramadan. Ada perbedaan. Yang perbedaan ini sebagai upaya untuk memacu meningkatkan amal kita. Saat kita berada di kota Mekah, berada di kota Madinah, kami 2 kali Ramadan pernah berada di kota Tarim, Yaman, 2 kali Ramadan. Di kota Mekah seringkali, di kota Madinah seringkali. Kami rasakan ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang saya maksud, perbedaan yang kami maksud adalah tentang kualitas dan kuantitas ibadah di malam hari saat Ramadan berlangsung. Kualitas dan kuantitas inilah yang kemudian menjadi outputnya itu berbeda. Jadi ketika kualitas kita tidak bisa jaga dengan baik, apalagi kemudian kuantitasnya kita kurangi, maka outputnya tidak akan bisa optimal. Para orang tua, para kiai, alhamdulillah, Ustadz Dr. Imam Samsi Ali, Sugeng Rawuh. Ya, assalamualaikum. Gabung. Alhamdulillah. Oke. Oke, sekarang. Ya, sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Matur suwun Ustaz, sampun bisa rawuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini saya sebentar, setelah itu saya serahkan pada antum secara keseluruhan, nanti ada dialog dengan teman-teman Sugeng Rawuh di Al-Azhar, Tulungagung. Mudah-mudahan ini silaturahim. Amin. Tadi kita sampaikan, mudah-mudahan ada silaturahim, ada dialog, sampai kemudian nanti kita bisa upayakan bisa kirim santri ke tempat antum. Amin, insyaallah. Insyaallah. Oke. Jadi kualitas dan kuantitas, saya lanjut sebentar. Ini yang berbeda. Ketika kami berada di negeri Tarim, kualitas dan kuantitas itu terjaga dengan baik. Kualitasnya tidak ada sholat tarawih drundal-drundul ekspres
kayak sepur yang larinya sifat kuping. Boten wonten. Tetapi seluruhnya dengan upaya tumaknina, kuantitasnya di sana ada 3 kali rombongan sholat taraweh. Saya hanya kuat 2 kali, yang ketiga sudah nggak kuat karena ngantuk, tidur, lemas. Jadi rombongan satu di masjid A, pada masjid A, orang di masjid A tadi mencari rombongan sholat tarawih berikutnya. Kemudian mencari rombongan sholat tarawih berikutnya. Hingga jam 2 itu baru selesai menjalankan sholat tarawih. Itu yang kita sebut dengan kuantitas, ada tambahan dan kualitas dijaga. Di beberapa masjid kualitasnya adalah sholat tarawih dengan 1 juz. Di negeri kita kualitas ini mulai dijaga sekarang. Banyak sekarang sudah ada program. Jadi sholat tarawih ada yang setengah juz dan ada yang 1 juz. Ini yang kemudian akan terjaga kualitasnya. Nah, karena itu kemudian dengan kualitas dan kuantitas ini, output dari Ramadan nanti akan menghasilkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan kita bisa menjadi umat kaum yang selalu diberi anugerah ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sambutan kami, pengarang kami sekian, karena sudah sambung dengan YHJ Dr. Al-Ustadz Imam Samsi Ali dari Amerika, maka kami serahkan waktu sepenuhnya kepada beliau. Nanti moderator bisa untuk membagi kesempatan, membagi kita saling silaturahim. Matur suwun sangat, pangapunten, mudah-mudahan manfaat. Monggo saya serahkan ke moderator untuk mengatur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah Ustaz Imamati Ridwan. Berikutnya para pendengar, Bapak Ibu, Kiai, kita akan lanjutkan dan mendengarkan tausiah bersama keduanya Dr. Imam Samsi Ali. Beliau pendiri Pondok Pesantren Nur Inka Nusantara Amerika. Pada beliau waktu dan tempat dilakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Innal hamdalillah والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرض شهادة الحق شهادة تطهر قلوبنا من الفسق والعصيان وشهادة تنجي قائلها من عذاب أليم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا وقدوتنا في الأمور كلها محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه الذي بعثه رحمة للعالمين ليخرج البشرية جمعاء من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الجليل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bapak Kiai Imam Mawardi yang saya hormati, para asatidz, para alim ulama, para habaib, para kiai yang hadir bersama kita pada pagi hari ini waktu Indonesia dan malam hari waktu Amerika. Tentu pertama-tama mari kita semua menyampaikan puji syukur kita yang tiada henti, tiada terhingga kepada Yang Maha Kasih, Yang Maha Sayang,
yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mudah-mudahan betul-betul kita termasuk hamba-hamba Allah yang syakirun, yang mampu menyadari akan kebesaran nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kesyukuran itu menjadi esensi keimanan. Sehingga sebagian mufassir mengatakan bahwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata liya'budun salah satu makna yang terpenting adalah liyashkurun. Dan oleh karenanya wajar saja jika Al-Quran dimulai dengan Bismillah dan Alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu memberikan kepada kita indikasi yang sangat kuat bahwa betapa asyukru, kesyukuran, merupakan esensi dasar dari keberagamaan kita. Kita diingatkan bagaimana Rasulullah SAW menjadikan istrinya terkagum-kagum dengan ibadah yang beliau lakukan. Sampai-sampai istrinya bertanya, kenapa engkau melakukan semua ini ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban, bukan karena saya orang yang paling bertakwa, yang paling kuat imannya, bahkan bukan karena saya nabi dan rasul. Tapi afala akunu abdan syakura. Tidakkah seharusnya saya menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Maka mudah-mudahan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk puasa, qiyamul lail, qiraatul Quran dan semuanya, kita jadikan sebagai muarah untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Dan mudah-mudahan pula dengan itu kita membangun al-i'tiraf at-tam, pengakuan totalitas akan kemaha otoritasan Allah di atas hidup kita. Bahwa kita dan segala yang terkait dengan kita adalah miliknya Allah. Dan Allah bisa dan mampu melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya. Maka peristiwa-peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ada masa-masa nyaman, ada masa-masa yang enak, ada masa-masa yang indah dan manis, tapi ada pula sebaliknya. Ada masa-masa di mana kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin kesedihan karena ada di antara anggota keluarga kita dan saudara-saudara kita yang mengalami musibah, mungkin karena kena COVID-19 misalnya. Tapi ini adalah merupakan sebuah peristiwa hidup yang menjadi lumrah biasa dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini akan berubah dari masa ke masa. Dan seluruh yang ada dalam universe, dalam alam semesta ini mengalami perubahan, mengalami pergerakan. Dan selama kita sadar bahwa alam semesta ini mengalami pergerakan, kita yang menjadi bagian dari alam semesta itu harus siap dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu. Maka sesungguhnya tidak ada kelompok manusia yang paling antisipatif, yang paling siap menghadapi perubahan itu dari orang beriman ini. Allah sendiri mengingatkan kita secara sangat jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya mungkin tidak ingin berpanjang lebar, mungkin pakai tadi ingin lebih banyak berdialog dan berdiskusi. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal saja tentang apa sih makna ibadah-ibadah yang kita lakukan ini? Karena terus terang saja, salah satu dilema umat Islam kita sebagai umat Islam, adalah ketika kita melakukan ibadah-ibadah sebagai sebuah rutinitas yang berputar. Ada yang tahunan, ada yang mingguan, ada yang harian, ada yang seumur hidup. Dan semua itu berlalu begitu saja, tanpa terkadang kita sadari makna terpenting dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Dan oleh karenanya terkadang ibadah-ibadah yang kita lakukan yang berputar begitu saja ini, esensinya dan nilainya, value-nya tanpa terasa semakin minim. Semakin minim. Ibaratnya kalau kita orang Padang misalnya, orang Jawa, saya nggak tahu makanan yang favorit di Jawa apa, tapi di Padang misalnya ada rendang yang kita kenal, yang sudah masuk dalam UNESCO, dicatat sebagai makanan khas Indonesia. Tentu kita senang makanan Padang. Tapi bayangkan, kalau makanan ini menjadi rutinitas yang berputar setiap saat, maka tentu enaknya menjadi biasa-biasa saja. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan yang tidak disadari dari masa ke masa berlalu begitu saja berputar sebagai rutinitas, nilainya, value-nya semakin berkurang. Ibaratnya kita makan rendang setiap hari, ya sudah menjadi biasa gitu. Tetap enak, tapi ternyata kita sadari bahwa itu ada sesuatu yang enak. Sehingga menjadikan kita kurang bersyukur. Nah, barangkali Allahu a'lam bishawab,
Salah satu hikmah terbesar kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita kali ini unik, berbeda dari Ramadan yang lain. Di saat kita ditimpa musibah COVID-19. Kita tidak ada jumatan, tidak ada salat jamaah, tidak ada tarawih bersama, tidak ada buka puasa bersama, dan juga mungkin tidak ada salat Id bersama. Bagi orang-orang yang insya Allah qulubuhum mu'allaqah bil masajid, tentu sebuah peristiwa yang menyakitkan. Siapa yang tidak sakit hatinya tidak bisa datang lagi ke masjid. Saya selalu mengatakan bahwa peristiwa COVID-19 ini adalah peristiwa yang barangkali kalau bukan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia so far sampai saat ini, mungkin yang terdahsyatnya. Kenapa? Dalam keadaan peperangan pun alhamdulillah Masjidil Haram terbuka untuk umum. Dalam keadaan peperangan pun Masjid Nabawi nggak pernah ditutup dari umum. Kok sampai sekarang tertutup gitu dah dari umum itu. Kita melihat, sedih kita melihat orang salat tarawih dengan segelintir manusia. Terenyuh hati kita melihat itu. Karena itu kebanggaan kita. Kita cinta kepada Masjidil Haram. Kita cinta kepada Masjid An-Nabawi sallallahu alaihi wasallam Al-Habib kan begitu. Tapi kok sampai terjadi seperti itu? Maka ini adalah musibah besar yang menimpa kita. Nah, salah satu hal yang menjadikan kita berada dalam situasi seperti ini adalah tentu banyak. Tapi salah satunya adalah mudah-mudahan betul-betul kita menyadari akan segala kekhilafan dan kesalahan kita di masa-masa yang lalu. Salah satu kekhilafan besar manusia adalah mereka telah merasa menjadi Superman dan Superwoman. Setelah mampu melaksanakan segala-galanya, mengetahui segala-galanya, bisa menyelesaikan permasalahan segala-galanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu makhluk yang tidak nampak di dalam mata kasat kita. Untuk mengatakan that I can do, saya bisa berbuat apa yang kamu tidak mampu lakukan. Sebuah penyakit yang bermula dari kota Wuhan di Cina, menjalar ke seluruh penjuru dunia, dan masuk ke negara yang disebut superpower Amerika Serikat, yang hingga detik ini sudah sekitar 87 ribu lebih orang meninggal dunia. Untuk Allah sampaikan kepada kita, bahwa kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menahan. Maka satu pelajaran penting yang kita ambil dari peristiwa sekarang ini, khususnya di bulan Ramadan, adalah mudah-mudahan musibah yang menimpa kita ini menjadikan kita la'allahum yatadarra'un, agar kita bisa tawaduk sedikit. Kemajuan teknologi dan sains, ilmu pengetahuan, menjadikan manusia begitu pongah dan angkuh dalam kehidupannya. Ada masa-masa di masa lalu di mana manusia menganggap Tuhan telah mati. God is dead. Maka Tuhan kemudian kembali mewujudkan dirinya di hadapan mata kasat manusia. Bukan dalam bentuk literal, tapi melalui tanda-tanda, sains, ayat. Karena itulah cara Allah mengingatkan hamba-hambanya. Maka kali ini kita masuki bulan Ramadan dalam keadaan berbeda, unik, saya mengistilahkan khas. Unik. Kenapa? Untuk Allah mengingatkan kita bahwa mari kita berRamadan kali ini kembali kepada esensi dasar dari bulan puasa itu. Mungkin selama ini Masya Allah kita salat tarawih bersama, ya 20